Halo kawan-kawan, sahabat hobi semuanya. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membawa kita ya. Saya akan share ke teman-teman sahabat hobi semuanya. Pada hari ini saya akan membuat jebak ya. Saya belajar membuat jebak ini cara sederhana ya, jebak sederhana pada hari ini dari rotan ya. Nah, ini rangkanya ya, sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya. Oke semuanya, para sipu-sipu, para guru-guru semuanya ya, karena hari ini saya akan berbagi. Saya belajar membuat jebak ya yang besar ya, membuat jebak besar pada hari ini, jebak burung sirindit, burung puling ya. Ini bisa dipakai untuk kedua-dua jenis burung ya, untuk kita jebak. Jadi membuat jebak tahap awal ya, ini tahap awal. Dari rangka ya, saya rangka ini buat dari rotan, dan kawatnya itu besaran kawat yang saya buat kandang dulu ya. Ini jenis kawat, sisa kawat yang saya buat untuk kandang dulu. Nah ini saya siapkan 3 rotan yang panjang ini untuk atasnya ya, bagian atapnya. Oke, tentunya ikutin semuanya ya, ikutin. Kita sama-sama belajar. Saya belajar ini yang baru pertama kali membuat jebak pada hari ini ya. Nah, jadi saya belajar dan saya share juga, berbagi ke teman-teman ya. Saya belajar dan kita sama-sama belajar. Oke, ikutin terus ya. Nah, dia akan seperti ini nantinya. Nah, jadi alat-alat yang saya gunakan ya, ada bor, kawat lingkaran untuk membuat kandang, rotan ya diutamakan, dan selang ya. Selang ini untuk penyangganya ya. Untuk tiang-tiang itu saya gunakan selang ya, selang yang agak padat. Nah nanti dia akan melengkung seperti ini. Oke, ikutin terus ya kawan-kawan, sahabat hobi semuanya. Oke, terima kasih. Nah teman-teman sahabat hobi semuanya, jadi untuk bantalan bawah ini kita gunakan 3 rotan ya, dan jaraknya ini harus sama ya, kita bagi jaraknya. Dan supaya memudahkan kita harus bor dulu di setiap sisi ya, setiap sudut ini. Nah kita bor dulu, kita masukkan kawat tersebut ya dengan panjang yang kita inginkan dulu ya, sesuai selera kita panjangkan. Nanti kita potong untuk dipendekin lagi nantinya. Nah untuk kita memasukkan bagian bambu di tengah ini ya, di pinggir-pinggir ini. Nah jadi begitu ya. Nah ini selang ya kawan-kawan, sahabat hobi semuanya. Nah nanti ini kita akan belah seperti ini supaya dia terkunci. Nah kita akan coba ukurkan, kita akan mengukur panjang dari rangka jebak burung puling, burung sirindit ini ya. Kita akan ukur panjangnya ya, menggunakan meteran ya, sahabat hobi semuanya. Nah jadi panjang untuk sangkar, untuk jebak ini ya, panjang jebak ini 64 lebih ya, 64. Dan untuk lebarnya ini ya, sahabat hobi, teman-teman semuanya, saya akan ukur, karena ini saya membuat jebak ini lebih besar ya. Nah kita sama-sama melihat ya, untuk lebarnya ini ada 42 cm ya, 42 cm ya, dekat setengah meter ya lebarnya. Jadi jebak ini saya sengaja ini membuatnya lebih besar ya, untuk bisa menjebak burung puling. Nah tingginya sekitar 4 cm ya. Dua 12 ini, 12 cm ini ya, 12 cm ya tingginya, tinggi jebak ini tuh 12 cm itu dari atas bambu lantainya ya, sahabat hobi semuanya. Nah ini saya sengaja membuat jebak lebih besar ya, untuk menjebak burung puling, nuritanau juga bisa, dan saya gunakan untuk menjebak burung sirindit juga bisa nanti ya, sahabat hobi semuanya.
Nah, itu panjangnya ya, tingginya. Nah, jadi setiap sudut, setiap jarak ini ya, jarak lantainya, ini lantai menggunakan 4 bambu ya, potongan 4 bambu, 4 rotan ya, sorry ini saya nyanyuk ini, jadi 4 rotan ya, rotan saya maksud. Nah, jadi jaraknya ini kita harus menggunakan senti ya, dan kita sentikan bagi 4 harus sama itu jaraknya itu rotan tersebut ya. Dan ini 3 rotan lagi, ini untuk bagian atasnya nanti ya, rotan ini. Jadi kita ukur harus sama ya. Ini kita bikin titik lagi supaya kita menemukan jarak rotan bulatan untuk lantai dan atapnya nanti. Ini untuk atap ya, ini untuk bagian atap, jadi rotannya agak panjang sedikit. Nah, ini kan lantai ini. Nah, kita harus bikin jarak-jaraknya nanti ya. Kita akan coret-coret ya, bikin titik-titik tertentu dulu supaya memudahkan kita dalam meletakkan nanti, dan memudahkan kita untuk mengebornya nanti, memasang kawatnya nanti untuk lebih mudahnya ya, begitu ya sahabat, begitulah sahabat teman-teman semuanya. Nah, jadi panjang ini kita harus sama ya, kita bikin harus sama, dan kita coret pun harus sama begini ya. Ini kan saya sengaja bikin begini karena ini adalah jarak rotannya, bulatan rotan tersebut. Nah, dan kita kasih titik ya. Jadi titik ini kita ancang-ancangkan, ini adalah titik untuk kita memasukkan untuk kita memasukkan kawatnya nanti ya. Jadi kita kasih titik ini untuk ancang-ancang untuk kita bor ya. Nah, nanti kalau saat kita letakkan atapnya itu, rotan atap yang 3 itu panjang di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, itu kan coretannya itu kurang pas tuh. Nanti kita akan membuat lebih pas lagi ya, karena itu bisa kita geser-geser lagi untuk kita coret yang lebih pas lagi, karena ini masih ancang-ancang dulu ya, masih kita setel dulu. Nah, ini untuk bagian kawatnya nanti kawatnya seperti ini ya. Nah, jadi semua rotan lantai bawah ini saya kasih titik dulu ya. Ini sebagai jarak untuk pemasangan kawatnya, kawat bulat itu, kawat bulat yang saya potong nanti. Kita harus potong kawat bulatnya. Nah, dia akan berdiri seperti ini ya. Nanti kalau sudah dipotong ini kita potong sesuai dengan tinggi dan panjang ya yang kita butuhkan. Nanti kita bisa potong lagi di atas pakai gerinda lagi nanti ya. Nah, kita potong, kalau sudah dipotong lalu kita bikin begini ya, dia berdiri. Nah, kita akan coret-coret dulu untuk angkal untuk tempat kawat tersebut ya. Nanti kita akan bor ya. Setelah ini adalah jarak, dan kita harus hitung. Nah, kita akan membor pakai bor ini tentunya ya, sahabat hobi semuanya. Nah, ini sudut ini kita harus lengkungkan ya, karena kalau kita tidak bikin melengkung begini, dia nanti hasilnya kurang pasnya. Nah, ini kita menggunakan selang ini ya, selang timbangan air itu. Kalau nggak ada selang yang tebal itu kan banyak dijual itu, karena saya nggak ada, saya bekerja ini mau cepat saya gunakan ini ya. Jadi saya menggunakan alat seadanya saja ya, teman-teman, kawan-kawan semuanya ya. Nah, jadi saya gunakan ini selang dari timbangan untuk air, untuk menimbang rumah ya, untuk menimbang tanah ini saya gunakan ini untuk alat tukang menimbang tanah itu ya. Saya gunakan, saya potong. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kawan-kawan sahabat hobi semuanya, ini kan agak panjang ya. Nah, kalau mau rendah, kita tinggal potong selang tersebut ya. Kita tinggal potong selangnya. Kalaupun tidak sesuai selera ya, karena kita bisa menyetel tinggi dari jebak ini
dari memotong selangnya ya. Kita bisa menyetelnya cuma dengan memotong selang tersebut ya. Kita cuma memotong selang ini. Nah, kita bisa mendapatkan tinggi yang kita sesuai dengan selera kita ya, tingginya nanti. Mau kita tinggi mau kita rendah ya, kita cuma menyetelnya di selang ini saja ya. Nah, seperti di tengah ini, jadi saya sudah setel. Jadi yang untuk di tengah ini 6, yang di tengah ini tiangnya yang 6 di tengah ini, tingginya tadi 12 cm ya. Jadi semuanya itu yang 6 di tengah itu sama ya, sama saja tingginya. Dan yang baru saya pasang ini harus sama juga ya, panjang mereka ini harus sama ya. 6 ini 6 selang ini kita potong dan harus sama hasilnya ini tingginya nanti yang di bagian sudut-sudut ini ya. Nah, ini kan kita sudah menemukan untuk bagian tengah itu. Nah, lalu kita tinggal bikin begini ya rotannya nanti. Nah, itu kan kelihatan ya teman-teman semuanya. Nah, jadi hasilnya kita akan coba begini dulu. Nah, kita akan tes. Nah, inilah rotannya, dia akan begini ya. Nah, ini sudut-sudut titik yang kita kasih titik, kita kasih ciri ya, bahwa ini nanti untuk memudahkan kita dalam mengebornya ya. Kita akan bor, kasih titik dulu bor, baru kita masukin ke dalam kawat ini. Nah, kawat ini kan agak panjang ini, yang agak panjang ini. Nanti ini kita kasih tinggal kita renggangkan ya, supaya jebak ini nanti terkunci otomatis menggunakan kawat ini saja ya. Jadi untuk pengunci ini kita kasih kawat saja, ini pengunci. Jadi kawat saja yang mengunci jebak ini ya. Dia mengunci jebak sendiri ya, menggunakan kawat ini sendiri. Kawat yang panjang-panjang ini nanti kita potong menggunakan gerinda lagi ya, sahabat hobi, kawan-kawan semuanya. Nah, seperti ini kita coba tes kekuatan ya. Kan nanti kalau kita menaikkan jebak, seandainya talinya putus, dia akan otomatis tergugur ke bumi ya, terjatuh ke tanah ya, membawa pikat kita. Maka pikat kita otomatis mungkin mati ya, dan jebak masih utuh. Nah, kita akan mencoba melihat kekuatannya. Nah, ini kekuatannya ini lumayan ya, karena jebak ini saya membuat besar, ini sangat besar sekali ya jebak ini. Jadi sebelum selesai kita akan coba goyang-goyang. Ternyata jebak ini sudah lumayan kuat ya, kokoh sekali ya sahabat hobi, kawan-kawan semuanya. Dan kawan-kawan, teman-teman sahabat hobi semuanya ya, ini saatnya saya memotong kawat ini ya, sesuai dengan kebutuhan jebak ini ya. Ada yang kecil pendek, ada yang panjang nantinya. Kalau di pinggir nanti pendek dia ya, biarpun panjang semua, karena kita mempunyai sebuah mesin gerinda ya, kita bisa memotongnya sesuai dengan selera supaya dia akan rapih nantinya. Hasil tersebut akan rapih sekali ya sahabat YouTube, kawan-kawan semuanya. Nah, inilah akhirnya. Jadi sahabat hobi, teman-teman semuanya, nah ini sudah saya bor ya, sudah saya kasih lubangnya. Kasih lubang dengan satuan bornya itu, bor untuk ngebor itu harus sama besarnya seperti kawat yang saya tancapkan ini ya sahabat hobi semuanya. Cari paku bornya itu sebesar ini ya, jangan besar. Kalau dia besar maka otomatis kawat ini akan blong ya, dia akan jatuh ke tanah. Maka kita harus mencari bornya yang kecil ya, isi bornya itu harus kecil supaya kita memasukkan kawat ini ekstra sekali ya. Jepit sesak ya saat kita memasukin kawat tersebut ya. Ini kawat ini kita memasukin sesak sekali ya sahabat hobi, kawan-kawan semuanya. Dan di atas sana ya, yang paling bawah itu kita tidak perlu menembus ya, atau sampai tembus ke bawah nggak perlu ya, cuma di bagian atas saja kita kasih tembus ya sahabat hobi, kawan-kawan semuanya. Nah, supaya nanti kawat ini tidak terjatuh dan dia kokoh ya.
kalau kita mau kokoh lagi, jebak kita ini, boleh kita kasih lem ya, lem Korea ya, lem Alteco itu. Jadi dia nanti akan lebih kuat dan kokoh ya. Kita bisa pakai jebak ini seumur hidup ya. Seumur hidup aku ini yang pertama. Ini nyanyi ini bukan. Sorry ya sahabat teman-teman semuanya. Biasa ini. Nah, teman-teman, sahabat habis semuanya, saatnya kita memainkan gerinda ya. Nah, itu kan tadi kawatnya ini mengeluarkan gigi-gigi yang tajam ya. Jadi kita harus potong. Nah, itu lihat hasilnya lembut sekali ya. Jadi kawat yang panjang keluar tadi rapi yang jadi rata sekali karena kita memotongnya harus pelan-pelan ya menggunakan gerinda ya. Nah, ini sudah nampak ini hasilnya ya teman-teman semuanya. Jebak ini sangat besar sekali ya. Saya membuat jebak ini membuat jebak yang pertama kali ya. Saya belajar juga ini melihat punya sipu-sipu, punya guru-guru semuanya ya. Karena kalau kita mempunyai niat mau belajar, insya Allah ya kita bisa membuat ini ya. Karena saya ini mau memesan jebak ini dari sipu-sipu guru-guru semuanya itu. Ternyata jebak ini di Malaysia ya, jauh sekali dan mahal sekali ini ongkosnya. Jadi karena saya tidak bisa mendapatkan jebak ini, saya mau beli ya, belanja online itu nggak bisa ya. Jadi saya menonton juga ya ini dari YouTube sipu-sipu ya yang membuat jebak ini ya. Jadi mohon maaf saya membuat jebak ini yang pertama kali dan saya belajar pada hari ini, dan saya juga men-share ya, berbagi juga ke teman-teman sahabat hobi semuanya. Nah, inilah akhirnya ya. Nah, jadi ini masih part pertama ya, karena ini saya buat dari pagi tadi, saya harian penuh ya. Pagi-pagi saya mencari rotannya. Ini rotannya ini masih agak muda ya, muda sekali. Kalau yang lebih baik, agar jebak lebih baik, jadi kita harusnya cari rotan yang agak tua keladi ya. Nah, itu jadi rotan yang agak tua itu dia akan keras ya, jadi tidak ada warna hijaunya ini. Nah, karena ini saya mau cepat memakai jebak ini dan saya membuatnya. Jadi pagi-pagi saya mencari rotan, lalu ini saya langsung bikin jebak ini, lalu inilah hasilnya ya. Waduh, mantap ini akhirnya ya. Akhirnya saya juga bisa ya, akhirnya dari belajar, dari melihat para sipu, para guru ya, saya akhirnya bisa ini membuat jebak sendiri ya. Mantap. Oke, terima kasih ya guru-guru semuanya, dan saya juga mau share ini ya ke teman-teman, mau berbagi juga ya ke sahabat hobi semuanya. Kalau kita mempunyai niat, kita pengen semuanya, segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil ya. Karena kalau kita ada niat mau belajar, maka kita juga akan bisa ya, tetapi kita harus pelan-pelan jaga ya, sahabat YouTube, sahabat teman-teman semuanya. Dan inilah hasilnya ya. Jadi ini masih hasil ya, masih di sekitaran 70% ya. Nah, ini kita tadi pakai kawat begini ya, ini kasih lubang. Nah, lalu ini kan panjang, jadi biar dia panjang ya keluar. Nah, lalu kita bengkokkan begini. Nah, kita bengkokkan ya teman-teman ya, kita bengkokkan. Nah, lalu bengkok seperti ini. Lalu kalau sudah panjang bengkokannya itu kita potong pakai gerinda. Nah, jadi hasilnya begini ya. Dan kawatnya mengunci dari rotan jebak ini ya, dia mengunci jebak ini sendiri ya, kawat ini sendiri ya, dia yang menguncinya. Jadi beginilah kira-kira ya sahabat hobi semuanya, dan semoga kita mendapatkan burung di sini nanti ya. Karena ini saya masih belum pakai juga ini kalau sudah selesai, karena saya terbiasa menggunakan pulut ya, melacak menjelajah. Mereka menggunakan pulut lidi saja ya, sahabat YouTube, sahabat hobi semuanya.
Dan nanti saya akan coba ini ya, mencoba tes kalau sudah selesai. Nah ini kan dia otomatis mengunci sendiri ya. Jadi kita harus mempunyai bor ya, bor dengan mata bor, yaitu untuk kita membor ini harus kecil ya, harus sama kurang lebih untuk dari besaran kawat ini ya, untuk lubang ini sesak ya, tidak longgar nantinya. Dan boleh juga kita kasih lem ya, lem Korea supaya dia lengket. Nah sahabat YouTube, kawan-kawan semuanya, sahabat hobi semuanya ya. Nah ini kan part 1 ya, karena ini panjang sekali, nanti ikutin juga ya part 2 nya nanti hasil finishing, hasil akhirnya, dan kita akan coba tes memikat, menjebak mereka di alam sana langsung. Nah sahabat hobi semuanya, ini hasil 70% ya, hampir selesai. Jadi terima kasih semuanya yang sudah menonton. Inilah saya berbagi ya, saya belajar dari sipu-sipu dan berbagi kepada sahabat hobi semuanya. Siapa tahu semuanya teman-teman mau belajar ya, mau membuat jebak sendiri ya. Nah inilah hasilnya ya, saya belajar hari ini membuat jebak sendiri ya, karena saya mau membelinya cuma ada di Malaysia ya, jenis jebak ini semua cuma ada di sana ya, jauh sekali ya. Ongkirnya mungkin agak mahal mahal sekali ya, dan nggak bisa terbang ke sini karena jauh ya. Nah oleh karena itu saya belajar membuat jebak pada hari ini ya. Oke, mungkin sekian, cukup, terima kasih ya, sampai jumpa di